Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag Ibu, Ibu Arsidaris, Bapak Ibu, Bapak para kasih, penyelenggara, KUTU, serta kegiatan ASN Kementerian Agama yang hadir dalam kesempatan ini yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tentu tidak lupa selawat berangkai salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih pada Pak Kasubag Ibu, Ibu Arsidaris yang menginisiasi kegiatan kita pada hari ini dalam rangka kita penataan kearsipan yang ada di Kementerian Agama, baik itu di kantor ataupun di madrasah yang ada di wilayah kerja kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pengarahan kami akan terlebih dahulu mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Kasubag tentang bagaimana persuratan yang ada di Kementerian Agama, mulai dari tata letaknya, ya, hurufnya atau fontnya, kemudian lambang yang kita gunakan, dan lain-lain. Ya. Yang jelas, saya sangat mengharapkan dalam pembuatan surat, pertama, diupayakan surat kita itu 3 alinea. 3 alinea. Karena surat itu biasanya begini. Berdasarkan surat. Nah, ini berdasarkan surat. Nomor sekian tentang ini, titik. Alinea kedua, maka bersama ini kami sampaikan ini. Alinea kedua. Alinea ketiga penutup. Demikian. Ya, jadi begitu. Jadi tata alinea itu harus kita atur dengan baik. Supaya apa? Alinea yang di tengah-tengah itulah isinya. Kalau kita cuma buat 2 alinea, di alinea 1 itu langsung dengan isi, itu yang kadang-kadang kita susah. Tentang apa dan kita nggak ada konsen gitu. Nah, kalau orang membaca surat singkat itu, yang penting itu alinea tengah itu. Ya, apa pakai poin-poin 1, 2, 3 atau bagaimana? Nah, jadi surat itu tuh. Maka saya teringat salah satu guru saya yang ngajar persuratan ini, mungkin Bapak Ibu tahu, itu Pak Daniri. Pak Daniri itu kalau surat itu cuma setengah, itu lampangan kosong itu ditandai lapangan sepak bola. Jadi surat kita ini karena A4 ya, ini A4. Yang kita pakai separuh, yang di bawahnya kosong, ini di bawahnya lapangan. Artinya 60 sampai kosong terus itu ya. Nah, ya. Kalau memang dia harus pakai tembusan. Ya. Itu surat, cara kita membuat surat. Ya. Kemudian kita harus juga melek dengan kebutuhan sekarang, namanya era digital. Era digital ini yang membuat kita malas membuat surat dulu. Karena biasanya surat itu lari dikirim. Ada teruskan. Kita lupa. Sekarang ini memang agak, ya kita harus maklumi lah, polanya agak berbeda. Surat sekarang itu yang luar biasa itu Mas Miftah, saya belum tahu. Dulu agama di bawah itu lah tahu duluan. Karena surat itu dibunyikan semua kepada yang terhormat sekjen, kepada yang terhormat dirjen, kepada yang terhormat kanwil, kepada yang terhormat kepala kemenang, kepada yang terhormat kepala KUA, kepada yang terhormat pengawas, kepada yang terhormat di bawah itu, sampailah penyuluh agama. Makanya sekarang itu kadang-kadang penyuluh agama itu tidak sopan lagi dengan tadi. Tahu-tahu Pak, nyala satu ya tahu-tahu.
kapok-kapak. Jadi ini surat langsung ke dia Pak Santuri kira. Ya, ini memang sistem ada kelemahan kita juga dengan sistem digital. Nah maka kita ya menyikapi itu terkait dengan arsip yang ada di tempat kita. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu surat yang sifatnya seperti itu print, ya, di print. Jangan di dalam HP kita lah. Kalau memang dia harus diteruskan ke kepala, walaupun kita lah teruskan. Harus ada tindak lanjut, kan? Karena Bapak Ibu misalnya di dalam surat itu kan tidak hanya sekedar informasi, tapi kadang tugas, minta data, tugas pergi rapat, ya, keluar daerah, maka harus surat tugas. Jadi Bapak Ibu yang di madrasah, adik-adik saya, tolong itu di print out, ya, dicetak. Itulah arsip itu dan nanti itu yang akan ditindaklanjuti. Nah, maka nanti kita akan mengenal arsip aktif, ya. Arsip aktif ini kan bagian dari arsip dinamis. Nanti kita akan mengenal arsip vital, arsip inaktif. Apa yang sebenarnya macam Yudhita itu jadi arsiparis itu. Kalau dia wajib naik pangkatnya itu mudah, karena banyak gawinya, ya kan? Banyak gawinya. Ya. Nah kita kan baru dua di kantor yang arsiparisnya ada dia. Yudhita mana perlan. Nah, keadilan itu ditidukan. Yudhita ini kan yang PNS-nya, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini harapan kami selalu. Maka hari ini kita akan menyampaikan tentang itu, ya. Tolong setelah ini ditindaklanjuti. Jadi disampaikan seksi-seksi itu intervensi yang bagian persuratan juga. Apakah mungkin seksi-seksi yang ada itu bekerja tidak ada surat menyurat? Pasti ada. Nah, itu diintervensi. Jadi kira-kira lah berapa targetnya suratnya akan masuk, ya kan? Jangan pula buat 1000. Jadi kira-kira dalam seminggu itu ada 4 minggu, berarti 4 surat itu bisa. Kali 12 berarti 48. Apa kira kan 60 surat, kan bisa dulu 60 surat, kan? 5. Tapi saya yakin lebih. Mengapa kita buat targetnya seperti itu? Tidak banyak, supaya kita nanti mencapai target. Jangan kita buat misalnya 150, lupa tidak tercapai. Kalau tidak tercapai itu mempengaruhi ke tempat itu tadi di SKP kita. Ya. Aku kawan itu kadang-kadang kelebihannya nak cepat, macam pengalaman saya kemarin, kalau dia nak cepat nilai, bahan belum masuk, langsung dicontengnya tangan ke bawah. Ya, ada kan belum lengkap. Nah, itu karena kadang-kadang kan yang nilai kita itu punya waktu kesabaran dan kemudian apalagi kalau detik-detik deadline itu, ya kan? Nah, itu nggak cepat itu kalau ada detik langsunglah di bawah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami bersama. Ya. Kemudian yang berikut. Apa yang memudahkan kita dalam pengarsipan surat itu harus kita lakukan. Contoh, kode persuratan kita harus paham. Ya, kode persuratan kita itu kan tidak terlalu banyak. HM itu kehumasan. Tidak. BA itu beribadah. Tidak. PW itu perkawinan. PP itu mau perhadiah apa pendidikan, ya. KB kepegawaian. Kalau haji apa haji ya haji KU keuangan haji kan tak boleh sulit-sulit lah. Cuman kadang-kadang tuh ada yang kodenya agak sedikit BA00 BA01.1 itu mungkin. Tapi jarang sekarang orang sudah buat BA00 kalau ya, karena udah hafal lagi Mas Detan oke itu. Kalau dulu ada PB01 itu khusus ini, PB01 titik ini khusus ini dulu ya.
Ini tidak lagi, karena udah ada hafal lagi ya. Dan itu kurang menjadi perhatian. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu, kita sudah punya klasifikasi kode tadi. Jadi kalau dia kepegawaian KP, besok kita nak mencari data, arsipnya mudah. Oh, ini kepegawaian KP di sini Pak. Nah, nanti kan dia menjadi arsip aktif mungkin, karena dia akan dipakai terus. Ya. Contoh arsip aktif itu apa? Data. Maka data itu kan selalu diminta. Data pernikahan tahun sekian. Ya, data haji tahun sekian. Data kelulusan tahun sekian. Data anak aliyah, data anak sanawiyah tahun sekian. Itu diminta. Itu menjadi arsip aktif. Mengapa dia menjadi arsip aktif? Dia diminta terus oleh BPS di antaranya. Minta berapa SDM di Bungo itu yang tamat tahun sekian. Yang tamat aliyahnya berapa, tamat SSP-nya berapa, tamat sanawiyahnya berapa, itu menjadi data yang diminta. Maka nanti Bapak Ibu, supaya lebih mudah, Bapak Ibu yang di madrasah khususnya atau yang di kantor, carilah tempat-tempat yang memudahkan kita untuk melihat arsip-arsip. Khusus, kalau memang bisa ada dana, kita buat lemari khusus, tempat khususnya. Ya. Jangan kita letakkan surat menyurat kita tuh di bawah tapak kaki kita. Kalau di bawah tapak kaki, masuk mak taruh bawah, masuk mak taruh bawah, masuk mak taruh bawah. Sudah cukup. Ngapa Bu? Mencari data apa hilang? Karena itu kan kita ini kan penyakit kita ini kalau paling ingat 3 hari lebih dari 3 hari itu mulai. Lah surat kemarin ya. Saya lupa mengingatkan, Pak Kasih lupa mengingatkan. Cek itu nanya misalnya itu Diana, kemarin tuh ada orang minta data dengan kita. Nyatakan aku ya Pak, kan lambat tadi mungkin itu bisa, ya, itu bisa, ya. Karena kita itu kan tadi surat masuk tahu lagi, surat masuk tahu lagi, kayak kok bawa Senin dia mintanya Kamis, lah. Dalam pada nyimpan macam kau dapat surat bau taruh pula. Enggak, dalam pada itu simpan surat taruh pula. Akhirnya aku diminta di hari Kamis mana surat yang kemarin? Yang mana ya Pak? Nah, mulai yang mana ya Pak? Ya. Maka sekarang itu kami berupaya dengan ini, contohnya, ya. Sekarang itu ada namanya ADA itu ya. Kami membuat program untuk data-data keagamaan, ya, data-data keagamaan tempat kita. Nanti mohon disupport oleh Bapak Ibu di madrasah, di seksi-seksi, data-data yang diminta itu tolong diinput, jadi masukkan, supaya kalau ada orang yang minta data dengan kita tuh, kalau perlu 1 kali 24 jam lah dijawab, walaupun dia bagi waktu dengan kita seminggu, paling lambat 3 hari lah clear itu misalnya. Kenapa? Karena pengarsipan kita bagus. Tapi kalau pengarsipan kita tidak bagus, kemudian ada namanya arsip itu ada arsip yang vital. Yang vital itu mau tidak mau itu, ya. Arsip vital itu diantaranya kalau di UP itu data kepegawaian itu arsip vital, ya. Arsip vital. Jadi makanya Bapak Ibu, data-data kepegawaian yang ada di madrasah Bapak Ibu misalnya atau di kantor kita, buat dengan baik, tempel fotonya. Kalau fotonya hilang, minta ganti supaya mudah. Ya. Kadang-kadang kita kan mencari di rumah tidak ketemu. Ya mudah-mudahan di kantor ada. Maka malah menyikapi itu sekarang ada namanya digitalisasi, digitalisasi data pegawai itu scan, naik pangkat scan, penetapan angka kredit scan. Ya. Paling tidak Bapak Ibu yang ada di madrasah itu mengingatkan guru-guru kita tuh. Guru-guru kita tuh ya tuh yang ngasih video tuh lalu luar belum TPG. Nah, sertifikasi itu yang asik video tuh. Tapi kalau yang macam tadi itu
SK tuh kadang-kadang nggak terlalu asik begitu tuh kan. Tapi kalau keluar mas kan, belum keluar di pula kata orang pun gitu kan. Itu barunya rame kan. Ya.